Setelah tadi kita dari wilayah pelataran Jabal Rahmah, saat ini kita menuju pengambilan mikot di Ji'rona, yang kedua kalinya dari pihak travel. Sebelumnya kita juga akan melewati daerah Mina, dan ini masih di dalam lingkungan Padang Arafah. Jadi kalau musim haji, ya, musim haji itu di sini. Dulu Padang Arafah ini adalah padang yang tanpa tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menghijau karena selain perawatannya yang ekstra, juga curah hujan di Arab Saudi sekarang sudah cukup tinggi. Itu ada masjid yang khusus untuk dibuka, hanya khusus untuk pelaksanaan ibadah haji. Kita ke arah Muzdalifah. Jadi kalau musim haji, Thorik Sok and Ard, kalau musim haji itu di daerah sini itu penuh. Insyaallah busnya besar-besar, kinglong. Saya ajak panjenengan untuk terus berjalan-jalan menikmati pemandangan KSA, King of Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, yang secara logika hanya daerahnya penuh dengan pegunungan batu, bukit-bukit batu. Tapi dengan izin Allah diberikan kemakmuran, keberkahan ke Arab Saudi. Sekarang nggak boleh naik ya di Jabal Rahmah ya. Dan pohon-pohon itu Banyak orang banyak. bahannya. Jadi Arafat start here, di sini startnya, Padang Arafahnya. Masya Allah. Sini busnya besar-besar, kinglong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan, itu tadi Jabal Rahmah tuh, nampak tuh. Ini pohon Jokowi semua. Lihat. Itu pegunungan batu semua. Tapi daerah pasir sudah mulai tumbuh-tumbuhan karena curah hujan yang sudah mulai cukup. Daerah Arab Saudi. Ninghaya. Ninghaya, lagi ngapain Ninghaya? Sehat selalu di Indonesia Ninghaya. Hari Selasa insya Allah Abi udah nyampe.
pakai kacamata karena cuaca di sini cukup panas terik. Dan sangat membantu pakai kacamata hitam. Allah karim. Meraon. Pegunungan. Masya Allah. Supir-supir di sini sangat luar biasa. Kalah supir Medan Jaya. Ini masuk Padang Arafah. Tuh arah Muzdalifah. Sana tadi itu Jabal Rahmah. Mbak Ning titip stroberi ya, busuk sampai sana stroberi. Stroberinya busuk Mbak Ning. Coklat aja ya, coklat ya. Kalau beli stroberi sekarang itu busuk. Belum lagi di pesawat, belum lagi di bus, ya kan? Lagi ngapain Mbak Ning? Insya Allah, pegunungan batu semua. Pegunungan batu semua. Allah, itu di depan sana itu pegunungan batu semua. Kalau kita di Indonesia itu sejenis batunya batu-batu padas. Jadi kita ke depan ini pertama di Muzdalifah, kemudian di Mina, terus kemudian di Jamarat ya, Jamarat tempat melempar jumrah. Jadi kalau musim haji kita berpikir selama ini mungkin ritual ibadah haji itu dilaksanakan di sekitar Masjidil Haram. Ternyata ada titik-titik spot, titik-titik tempat yang harus dikunjungi oleh jamaah haji. Kalau jamaah umroh termasuk ke dalam tur itu Gunung Batu semua. Saya akan mengajak panjenengan ke daerah-daerah yang sangat bersejarah dalam agama kita. Muzdalifah 4,1 km lagi. Masya Allah. Sehat semua yang menyaksikan ini, sehat semua, barokah. Suatu saat nanti insya Allah sampai ke tempat ini. Jangan lupa bersama dengan tim perindu Baitullah. Dan pohon yang ada di kanan kiri jalan ini speknya sama semua. Salah satu pohon yang cocok tumbuh di Arab Saudi. Gunung batu semua. Sepertinya tanah, tapi ketika kita lihat dengan jarak yang dekat atau kita naik ke atas. Nahar Zubeda. Nahar Zubeda. Oh. Ada awal ini Zamzam. Oh iya ya. Jadi Bapak Ibu sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini tempat di mana dulu itu tempat mengalirkan apa air ya.
Sebelah kanan ini pengairan lah, kira-kira gitu ya. Oh ya. Ya, irigasi. Cuman ya tinggal kenakan aja ya. Kalau udah yakin. Motornya tang undi Mas. Motornya tang undi. Macam nikah itu motor. Ya, nanti di sana di sana udah ada tempat masjidnya. Walaupun bapak. Masya Allah. Subhanallah. Motor roti pun. Inilah keberkahan. Walaupun secara logika tanah Arab ini berbatu dan pegunungan, tetapi jika Allah berkehendak tentang keberkahan itu, maka batu pegunungan yang secara logika tidak bisa tumbuh apa-apa, tapi Allah berikan keberkahan sehingga Arab Saudi masuk salah satu negara yang makmur. 1 kilo lagi kita akan sampai di Musdalifah, Bapak Ibu. Dimana di Musdalifah ini juga termasuk salah satu perjalanan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, Bapak Ibu. Mabit di Musdalifah harus menginap di daerah Musdalifah. Jadi yang seperti kita ketahui, kita selama ini menyangka bahwasannya ritual itu hanya dilakukan di satu titik tempat. Ternyata, Masya Allah. هذا كله مزدلفة. Dulu? مزدلفة. Oh, Musdalifah. Ini Musdalifah. Ini udah masuk di area Musdalifah, Bapak Ibu. Nah, Musdalifah. ya, udah masuk di area Musdalifah. Terus untuk bangunan-bangunan besar yang ada di Sebelah kanan. sebelah kiri tadi ya, sebelah kiri dan di belakang itu ya apa ya istilahnya, kalau haji-haji yang khusus, haji furoda gitu, Bapak Ibu. Oh. Masya Allah. Sebelah kanan itu masjid apa namanya? مسجد المشاهير. Oh, هذا الخطوة هنا. Ini مشاهير. Masyair Al-Masyair Haram. SKN Musdalifah. Jadi Berarti nggak pahala. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya kalau tidak waktu pelaksanaan ibadah haji itu ya tempat-tempatnya sepi. Kalau sudah masuk musim haji, maka tempat-tempat yang kita datangi tadi sangat luar biasa sekali, ramai. Mugi diparingi makmur, nggih. Diparingi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kota Mekah Madinah. Bapak Ibu, kita tidak perlu turun ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, saja. Wilayah Musdalifah. Insyaallah bus-busnya di sini. Ada yang perlu ke Hamam ya? Cepat. Ayo budu Jirana. Baik. جيرانا بيت آخر جيرانا. Baik. دحين مينا عرفات. Oke. أيوة. Ayo. مقام إبراهيم. Mina 2 km lagi. Ini Jabal Maqam Ibrahim. أيوة دحين يجي. Nah ini Bapak Ibu, sebelah kiri itu ada hotel ya, Punduk. Bentuk. Sopir di sini, wow. Nah ini sudah termasuk di area Mina. Mina. أيوة هذا مينا قول. Mina Bapak Ibu, tenda-tenda sekitar
tenda ini daerah Mina ini Bapak Ibu. Ini tenda-tenda yang digunakan ketika musim haji. Jadi kalau saat ini sepi. Mina ya, masuk padang Mina. Nanti di sebelah kanan Bapak Ibu ada nampak terowongan, nah itu terowongan Mina. Yang dulu ada sejarah ribuan jamaah haji itu meninggal di situ karena terowongannya rukuk, ambrol. Apa ini ambrol bahasa Indonesia apa? jeblok. Oh, jeblok. Jeblok. Insyaallah. Semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah di sini, ibadah haji umroh. Jadi sepertinya tidak menyangka jika di tempat ini merupakan sebuah titik keramaian ketika musim haji. Karena sepi. Tapi ketika musim haji jutaan manusia di tempat ini. Pegunungan di kanan kiri jalan terlihat bahwasanya daerah kerajaan Arab Saudi ini merupakan sebuah tempat pegunungan batu. Ada makam Ibrahim. Enak. Oh, sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, sebelah kiri kita lihat itu ada makam Ibrahim di bukit itu. Masya Allah. Kita orang India ini, Pakistan. Wah. Tetangganya Sarungkan. Sarungkan itu adik saya. Nah, kita dihibur oleh supir kita yang India. Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan. Makam Ibrahim. Oke. Oh, itu di sebelah sana itu. Oh ya itu. Bapak Ibu sebelah kiri ada bukit itu, terus kemudian ada kubah kayak kubah itu, nah itu makam Ibrahim gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Makam Ibrahim. Oh, makam Ibrahim. Yang disebut makam itu bukan berarti kuburan. Penginapan. Nah sebelah kiri itu gedung-gedung itu penginapan ya. Tapi sebuah titik yang pernah disinggahi atau ada titik sejarah di daerah tersebut. Supir kita Pakistan. Tak paham saya bahasa Pakistan. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa kan? Tak orang paham. Bahasa Arab kolilan. Allah. Mina. Ah, semua yang Masya sebelah kiri Allah. Bapak Ibu tenda semua. Ini tenda semua masih Mina. Aina makan makan nahri Nabi Sulaiman alaihissalam. Aina makan nahri Ismail. Ismail. Makam Ibrahim. ايوه Oh. في زحبة صح؟ ايوه Di bukit tadi di makam Ibrahim ternyata di situ sejarah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. الحين يجي جمرات هذا ابليس Jumrah. ابليس Oh iya. شيطان ابليس هذا في كده هذا ابليس Jadi di Baik tempat jamaah di depan Bapak tentang Ibu. sejarah Nabi Ibrahim juga سكان حج terjadi di sini. Jumrah. ايوه جمرة Jumrah. Nah, ايوه jadi melempar jumrah dari sana di tempatnya sini itu depan sana. Masya Allah. Disinilah posisinya itu kita lihat dari atas itu posisi Mina.
Masya Allah, sebelah kanan ya Allah. Sebelah kanan Bapak Ibu. Sebelah kanan itu semua itu kita lihat tenda-tenda, 1 juta tenda lebih mungkin. Masya Allah. Dan pelemparan jumrah mereka nggih? Ya, sebelah kiri. Sebelah kiri itu lempar jumrah. Sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi peristiwa ataupun riwayat sejarah tentang perjalanan Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika Nabi Ismail alaihissalam disembelih, kemudian ibunya digoda oleh iblis dan lain sebagainya, terjadi di sekitar wilayah sini. Masya Allah. Semoga jenengan sampai ke tempat ini, amin. Itu tempat pelemparan jumrah. Masya Allah, tenda-tenda ini bukit bebatu. Tuh, bukitnya batu semua. Ini terowongan apa nih? Ada Mina, terowongan. Apa terowongan? Oh. Ini gunung berarti ini ya? Masya Allah, ini gunung yang di apa namanya? Dibor. Ya, atau kan biasanya apa bukan di sini. Untuk jamaah haji bukan di sini, apa untuk jalan kakinya. Ini terowongan gunung yang dibor ini, Masya Allah. Seperti anu ya, di Sumatera itu seperti terowongan di Sigura-gura ya. Iya, Sigura-gura. Masya Allah. Gunung. Wah, masih Mina. Nah, itu gunung ya. Itu gunung yang digempur. Masya Allah. Ini kita berada di bawah gunung. Masya Allah. Terowongan di bawah gunung. Ada sekitar ya 1 kilo lah mungkin digempur. Jadi kanan kiri atas itu masih gunung batu. Allahu Akbar. Sebutkan yang nonton ya. Nah, yang nonton semoga sampai ke tempat ini suatu saat nanti. Ada Pak Dokter. Pak Dokter udah sampai ke sini kemarin. Mami Irpa, yuk umroh sama perindu Baitullah. Dayeni Retnawardani. Allah ya. Ayo, waalaikumsalam. Semoga kabul hajat. Ada Ian Pian. Waalaikumsalam ya. Ponpes Rodatul Jannah. Mugi-mugi diparingi makmur barokah. Apa meneh? Ada banyak rupanya. Ada Umi, sehat selalu Umi. Sartika Nuryawati, Suprayanto Sarmini. Banyak yang menonton, semua yang menonton, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mugi-mugi diparingi barokah, paringi panjang umur, paringi barokah rumah tangga, barokah umur, barokah rezeki, barokah usaha, barokah anak-anaknya. Amin, amin, amin. Seolah-olah jenengan saya ajak ikut jalan-jalan. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Supir kita menyanyi. Aduh, kayak sarungkan hidungnya. Iya.
Ya, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, solawat burda. Nah, ini beliau apa namanya? Menyenandungkan apa namanya? Solawat burda. Ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau pejuang solawat jumpanya dengan ahli solawat, subhanallah. Ya. Masya Allah, solawat burda ke barokah Pakistan asli. Abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah, subhanallah, luar biasa, suaranya merdu. Pakistan. Masya Allah, Pakistan, Kashmir. Masya Allah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kita ketahui, di daerah Madinah dan Mekah yang banyak melaksanakan ibadah umroh, kalau kita lihat kemarin itu mayoritas itu banyak dari Pakistan, India, Bangladesh, Uzbekistan dan Indonesia. Ya, jadi termasuk jamaah umroh yang paling banyak itu dari Indonesia dan dari wilayah India. Bahkan ada satu titik, satu tempat itu yang bahasanya itu, yang jualan itu bahasa Indonesia. Dan ada di tempat-tempat umum yang memakai bahasa Indonesia tertulisnya, di bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Subhanallah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, para pemirsa, di Mekah itu presiden kita Jokowi itu terkenal, masyhur. Ya, Masya Allah. Salah satu presiden yang masih ada dan dikenal masyarakat Arab mayoritas itu adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo. Paling tidak kita sebagai masyarakat Indonesia berbangga diri karena Indonesia dikenal di Arab Saudi, dan Presiden kita Joko Widodo juga masyhur di tanah Arab ini. Jadi kalau belanja itu, kalau kita belanja di toko itu rata-rata karyawannya atau yang punya toko perbelanjaan itu sedikit banyaknya paham bahasa Indonesia. Ya, misalnya hanya 3 rial, hanya 2 rial dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita tidak membawa uang rupiah, ketika kita tidak mempunyai uang rial, mereka juga menerima uang rupiah kita. Jadi misalnya kita mau beli jubah, harganya misalnya 100.000 rupiah. Jadi mereka itu waktu mengobrolkannya hanya mengatakan 100.000 Jokowi, 100.000 Jokowi. Tidak mengatakan 100.000 rupiah. 100.000 Jokowi. Ya, saya sampaikan Presiden kita Bapak Jokowi Dodo itu sangat masyhur di tanah Arab ini. Allahu a'lam.
di daerah-daerah mana, tempat perbelanjaan dan sebagainya, baik yang pedagang itu asli orang Arab atau Afrika dan sebagainya, mereka mulai memahami bahasa Indonesia. Di panjenengan yang tidak bisa bahasa Arab, ya, jangan takut untuk umroh. Karena ada yang mengatakan, oh kayak mana nanti, insya Allah. Cari travel yang terpercaya, yang panjenengan kenal, yang bisa membimbing panjenengan, yang bisa menanggung jawabi panjenengan, ya, untuk baik di bidang kesehatan, pelayanan dan lain sebagainya. Minimal kepedulian lah kepada para jamaah. Insya Allah aman kita. Kalau travel yang tidak kita kenal, kemudian misalnya jauh dari kita dan yang membawa kita juga tidak kita kenal, bukan berarti kita suudzon, tapi tetap berhati-hati karena kita berkumpul dengan jutaan umat, bukan lagi ribuan, bukan lagi ratusan ribu, tapi jutaan, ya, Masya Allah. Cuaca di sini berkabut, tidak terlalu panas, tapi agak semromong. Apa ya semromong itu ya? Pokoknya semromong. Jurona, jadi Jurona itu merupakan salah satu tempat pengambilan miqat ketika kita ingin melaksanakan ihram. Ihram itu adalah ritual ibadahnya. Jadi kalau kita umroh dikatakan kita sudah umroh apabila kita melakukan ritual ibadah ihram yang kita mulai dengan pengambilan miqat. Pengambilan miqat itu di situ titik pasang niat kita. Kalau sudah pasang niat, apa-apa yang diharamkan ketika ihram, ketika umroh, maka dimulai dari pengambilan miqat itu. Seperti kita tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, ya, kemudian tahallul. Itu runtutan daripada ibadah ihram. Alhamdulillah tadi malam saya juga mengambil miqat di daerah Ummul Qura, ya, salah satu universitas yang sangat masyhur kota Arab Saudi, dan beliau Kiai Haji Said Bahyai Said Akil Sirot, ya, yang beliau beberapa waktu lalu menjabat sebagai ketua umum PBNU, juga salah satu alumni Ummul Qura. Kemudian Bayai Gusdur juga pernah di Ummul Qura. Kemudian banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara yang mereka mengambil jalur pendidikannya di Ummul Qura. Di malam kita mulai dari jam 11 malam kalau tidak salah, kita berangkat mengambil miqat, ya, kemudian sampai jam 3 baru selesai. Jadi ritual ibadahnya itu dari tawaf, sa'i, tahallul, ya, itu memakan waktu kalau sendirian atau kalau kita tidak ramai-ramai sekitar 3-4 jam. Kalau beramai-ramai karena tunggu-tungguan, berdesak-desakan dengan jamaah-jamaah lainnya, itu bisa memakan waktu 5-6 jam bahkan lebih. Karena jamaah yang datang ke Mekah Madinah yang melaksanakan ibadah umroh itu kuotanya melebihi daripada kuota sebelum-sebelumnya. Jadi hampir, atau ada banyak yang mengatakan ramainya itu 2 kali lipat daripada ibadah haji. Ibadah haji kan dibatasi. Umroh ini Masya Allah, jadi banyak hotel semua penuh di Arab Saudi ini.
kita mendapatkan hotel yang tidak terlalu mewah dan tidak terlalu buruk lah, sedang lah. Tapi positifnya pelayanan makan ala Indonesia dan seger-seger. Kemudian hanya jalan berapa meter ya, 100 atau 200 meter langsung sampai ke Masjidil Haram ya. Dan hotel itu terletak persis di samping Masjidil Haram, tapi karena akses ke Masjidil Haram itu tidak ada pintunya pas di depan hotel kita itu, maka kita melangkah agak 100 atau 200 meter sampai ke Masjidil Haram. Dan itu termasuk dekat, karena tadi kita bincang-bincang dengan jamaah umroh dari travel-travel lain, ada yang bahkan 600 sampai 1 kilometer hotelnya, sampai 2 kilometer pun ada. Jadi mau ke Masjidil Haram, mau ke Ka'bah itu pakai bus. Alhamdulillah. Dan di sini bus-busnya itu kecepatannya itu luar biasa. Allah karim. Saya kurang istirahat karena tadi jam 3 atau jam 4 baru sampai. Setelah melaksanakan ibadah ihram tadi malam, membadalkan orang tua saya. Dia udah 2 kali umroh di sini. Insyaallah nanti kalau fisik memungkinkan, ini membadalkan orang-orang yang saya cintai. Tapi kalau memang fisiknya hari ini tidak tahan, jadi mungkin nanti malam saya ambil mikot sendiri di Mulqura bersama dengan tim leader. Nah, belum banyak istirahat, mata sepet, kaki lumayan pegel, karena ketika kita melaksanakan ritual ibadah umroh itu, perjalanannya itu mungkin sekitar tawaf misalnya itu berapa kilometer gitu. Jadi kalau dihitung-hitung itu mungkin perjalanan 7 sampai 10 kilo ya, mungkin bisa lebih ya, 1 kali ibadah umroh bisa lebih. Cuma karena di tawaf itu mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i berlari-lari kecil ya mengelilingi Ka'bah, itu ya membutuhkan fisik yang kuat dan stamina yang mendukung. Kemudian seperti sa'i itu 400 meter ya, 400 meter dari Sofa ke Marwah 7 kali ulang, jadi sekitar berapa? 2,8 km. Ritual ibadah umroh itu memang membutuhkan fisik dan mental serta kekuatan niat. Hanya Allah janjikan pahala yang sangat luar biasa. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan turunkan rahmatnya bagi orang-orang yang ikhlas, tulus ikhlas melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan ibadah umroh itu termasuk dalam bagian ibadah yang fardu ain ya, fardu ain. Allah karim. Kita mau menuju Ji'ronah, pengambilan mikot. Kemarin dari Madinah sampai ke Mekah itu kita memakan waktu 6 jam perjalanan darat menggunakan bus AC eksekutif King Long ya. Kemudian di pengambilan mikot di Bir Ali, lalu kemudian langsung tawaf, langsung sa'i dan selesai.
Kalau tadi malam saya ngambilnya di Ummul Qura. Baik Bapak Ibu, kita nyampe di Tirona. Ini di Rona, ya, di pengambilan mikot di sini. Masjid Mikot. Yang ajeng umroh mawon sing nganu, Gus. Bapak Ibu yang mau umroh silakan ambil mikot di sini ya Bapak Ibu ya. Yang tidak umroh tidak apa-apa. Ya. Tidak dipaksa. Yang capek istirahat aja, besok masih ada. Tapi besok udah nggak ditanggung apa, ngono. Cuman besok ambil mikotnya apa namanya, kalau mau ke Taif ya bayar taksi, kalau yang seperti tadi malam ya gratis, cuma jalan-jalan. Gandol. Ya harus, ya no, harus pakai baju mikot, pastikan kaos apa-apa. Wangi-wangian. Pengambilan mikot itu titik niat, ya, pasang niat ya, pasang niat umroh. Oh, Wudu. nah, baik, izin Bapak Ibu untuk yang mau badal, misalnya ya, misalnya namanya siapa? Nah itu nawaitul umrota wa ahramtu biha an titik-titik wit titik-titik. Sepertinya sampai sini dulu ya, karena HP baterai juga lemah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.